Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini teman-teman kita bisa mulai belajar Bling Domko-nya ini. Di part 1 ini kita akan belajar untuk meronce payetnya dulu ya. Nah, sebelum itu mari saya perkenalkan dulu dengan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat Bling Domko ini yaitu benang poliseri yang di dalamnya sudah dironce payet ya. Payet untuk kebaya itu payet bentuk piring. Kemudian kita juga perlu nanti peniti penandanya. Selain itu kita perlu behel frame yang nikel itu boleh ukuran bebas ya. Kemudian saya pakainya yang 8 cm. Lalu hakpen nomor 3, gunting dan korek api. Selain itu kita juga perlu jarum sulam. Nah, untuk jarum sulamnya jangan pakai yang gede gini ya. Pakainya yang agak kecil, yang dari besi itu ada yang kecil, jarum sulam, jarum tapestry. Nah, itu aja yang dipakai. Kembali lagi ke behelnya tadi, yang untuk behel itu boleh yang 8 cm atau 10 cm. Nanti kita sesuaikan dengan alasnya. Payetnya nanti dironcenya agak banyak ya. Jadi saya udah siapkan beberapa benang poliseri yang di dalamnya sudah dironce payet. Nah, sekitar panjang payet yang sudah dironce itu bisa 20 sampai 30 cm. Tergantung dengan keperluan sih ya. Kemudian apalagi ya? Oh iya, pengaitnya. Untuk pengaitnya boleh pakai yang kait kakak tua atau kait udang yang kecil begini dengan ring bulat. Boleh juga memakai ring D atau dengan kait udang yang lebih gede, boleh ya, bebas kalau untuk itu. Oke, mari kita belajar untuk membuat bagian alasnya terlebih dahulu. Di bagian alasnya seperti ini hanya dengan SC biasa, lalu kemudian memutar ke bagian atas tanpa slip stitch ya. Lalu nanti di akhir sesi kita akan belajar menjahit secara manual bagian furingnya dan kemudian menjahit ke behelnya baru ke tali. Nah, untuk meronce payetnya kita perlu payet piring. Sebenarnya boleh payet sequin yang lainnya ya, tapi saya pakai bentuk piring bulat kecil yang biasa digunakan untuk kebaya. Kemudian ada jarum jahit. Ini untuk meronce payet diperlukan jarum jahit dan sedikit benang ya. Kita akan mulai meronce payetnya. Sebentar saya pindah-pindahin dulu. Oke, saya praktekkan dengan sedikit ini aja ya, payetnya sedikit dulu ya. Pertama, benang jahitnya itu kita ikatkan dulu ke benang rajut. Jangan terlalu panjang, dikit aja. Ikat sampai benar-benar kuat, 2 kali simpul mati gitu ya. Nah, itu aja udah cukup. Kemudian kita ambil dulu payetnya sedikit. Kalau saya lebih suka meletakkan payetnya di telapak tangan karena menurut saya lebih cepat ya. Pertama tangan kita kan bisa dibuka, agak dikuncupkan seperti itu sehingga payetnya kadang tersusun rapi sehingga kita bisa meroncenya sekaligus. Walaupun ada kalanya memang harus satu-satu seperti yang nanti saya peragakan, itu nggak terlalu kentara gitu ya. Lebih enak mengarahkan tangan kita dan jarumnya supaya bisa menusuk ke lubangnya. Nah, ini dapatnya satu-satu, nanti bisa dapat 2, kadang 5 gitu ya. Karena dengan kondisi tangan kita kayak gitu kan kerasa juga jarumnya itu seberapa jauh nusuknya gitu. Nah, setelah payetnya ada banyak di jarum baru kita geser ke benang jahitnya ya. Kalau dirasa bunda sulit dengan menggunakan telapak tangan seperti ini, boleh juga diambil pakai jari ya, dengan jempol dan telunjuk gitu, dijepit payetnya baru kemudian ditusuk.
punya cara masing-masing deh. Kalau untuk ini ya, usahakan saja bisa untuk meronce payetnya. Kalau memang payet yang bentuk piring dengan ukuran 0,5 mili ini terlalu kecil, Bunda silakan gunakan payet sequin yang bentuknya 2,5 cm atau 2 cm. Itu harganya ada sampai 30.000 untuk sekian ons gitu ya. Bisa dilihat di Shopee, banyak. Kata kuncinya sequin, payet sequin bundar, sequin lonjong, dan itu bentuknya cantik sekali. Nanti kapan-kapan aja kita coba ya. Nah, itu dapat banyak sekaligus tuh. Nah, ini silakan dironce payetnya sampai panjang ya. Nah, kalau udah banyak kayak gini di benang jahitnya, baru kita dorong ke benang rajutnya gitu. Nah, gitu lewat tuh. Nah, itu caranya supaya payetnya bisa masuk ke benang rajut. Untuk benang dengan besar playnya D18 atau sebesar play benang untuk poliseri, katun, itu bisa masuk ya. Tapi kalau untuk poli indo nggak bisa sequin yang ini, harus lubangnya yang lebih gede. Mungkin bisa diganti dengan mote, jangan memakai payet. Oke, itu saja untuk praktik meronce payetnya. Silahkan teman-teman, bunda-bunda, mbak-mbak peragakan dengan jumlah yang lebih banyak ya, sesuai dengan keperluan pada dompet koin kita. Nah, ini contohnya, ini udah banyak. Saya sudah ronce beberapa benang seperti yang saya perlihatkan sebelumnya. Itu panjang bisa sampai 20-30 cm dironce payetnya. Nah, ini sesi 1 ini perlu ketelitian. Untuk payetnya menghadap kemana itu nggak usah dipikirin dulu ya, karena bukan mudah dengan mata yang sudah lelah meronce itu memperhatikan hadap mananya. Nah, next kita akan belajar membuat bagian alas dompet koinnya. Benang yang kita gunakan adalah benang yang di dalamnya sudah ada payet. Jadi payetnya kita dorong ke belakang, baru kita merajut bagian alasnya. Nah, ini diagram yang akan kita gunakan pada bagian alas ya. Full seperti ini diagramnya jika teman-teman menggunakan behel ukuran 10 cm ya. Behel bulat atau kotak dengan ukuran 10 cm kita pakai diagram yang ini. Tanpa slip stitch. Kalau di diagram ini pakai slip stitch, kita nanti menggunakan teknik yang spiral tanpa slip stitch. Tapi jika teman-teman merasa sulit melakukan teknik spiral tanpa slip stitch, boleh menggunakan slip stitch tiap round, cuma nanti akan berbekas. Nah, mari kita praktekkan bagaimana caranya. Setelah tadi kita membuat magic ring, di dalam magic ring itu kita isi dengan 8 single crochet. Jika tidak terbiasa menggunakan magic ring, teman-teman boleh menggunakan chain 3 plus slip stitch atau chain 4 plus slip stitch. Cuma nanti tentu akan sedikit berlobang ya. Jika sudah selesai, 8 SC-nya akan seperti ini. Kita tarik dulu, kemudian diikat benang yang tadi sisa dari magic ring kita ya. Diikat dulu. Kemudian kita lanjutkan membuat round kedua. Di round kedua kita mengisi setiap stitch dengan increase atau 2 SC di dalam satu lubang. SC yang pertama kita tandain dulu dengan benang atau dengan peniti penanda, supaya kita tahu di mana letak awal dari setiap round. Isi dengan 2 SC di dalam satu lubang, berkeliling ya. Jadi nanti di round 2 ini jumlah stitchnya ada 16 karena increase tadi. 8 dikali 2 SC. Lanjutkan hingga nanti selesai satu putaran. Nah, ini increase-nya ya. V, bentuknya V. Nanti akan saya singkat sebagai V di dalam pola tulis pada bagian atas videonya.
Udah selesai, kita masuk ke round 3. Round 3 SC pertama kita buat 1, kasih penitip penanda. Round 3 ini rumusnya IV IV. I adalah 1 DC, V untuk 2 DC di dalam satu lubang atau increase. Sudah increase, kita buat 1 SC lagi maksud saya. Kemudian 2 SC, I lagi, kemudian V. Nah, selalu gunakan rumus IV IV pada round 3 hingga nanti selesai untuk 1 putaran. Jika sudah selesai, nanti posisi terakhirnya adalah V untuk round 3, kita masuk ke round 4. Di round 4 rumusnya adalah IIV. 1 SC, 1 SC, lalu 2 SC di dalam satu lubang. Increase ya. Jadi IIV rumusnya. Nah, kita ulangi. 1 SC, 1 SC, kemudian 2 SC. IIV. Nah, ini kita lanjutkan hingga nanti selesai round 4-nya ya. Jumlah pada stitch di round 4 ini adalah 32 stitch. 4 dikali 8. Stitch terakhir kita isi dengan V. Nah, selesai untuk round 4-nya. Masuk ke round 5. Di round 5 kita buat 1 SC, 1 SC lagi, lanjut lagi 1 SC, kemudian 2 SC atau V. IV 3 IV ya. Nah, itu benak ronce payetnya kalau udah deket didorong lagi ke belakang ya, supaya tidak mengganggu rajutan kita pada bagian alas. Alas ini polos tanpa payet. Lanjut lagi 3I, kemudian V. Jadi 3 stitch SC tunggal, kemudian increase. Baik, silakan dilanjutkan kembali. 1 putaran ya. Sedikit lagi round 5-nya. Oke, itu round 5-nya sudah selesai. Kita buat round 6 berarti ya. Di round 6 rumusnya meningkat jumlah I-nya ya. Silakan perhatikan diagram tadi. 4I, kemudian lanjut increase ya. Ini sudah 4. Kemudian increase. Kita lihat 4 itu 2, 3, 4 SC tunggal, kemudian increase. Silakan diteruskan round 6 ini hingga selesai 1 putaran. Nah, ini untuk akhir dari round 6-nya. Empat, 6 pas ya. Kita ke round 7. Di round 7 1 SC awal kita tandai dulu. Rumusnya meningkat pada bagian I-nya. Jadi di round 7 ini ada 5I, 3, 4, 5, kemudian increase 5I, lalu increase. Hingga total dari round 7 ini adalah 56 stitch. Nah, silakan dilanjutkan hingga selesai 1 putaran. Oke, round 7-nya sudah hampir selesai. Nah, ini untuk round 7-nya. Kita lanjutkan ke round 8.
Di round 8 rumusnya adalah 6I lalu V 2. Geser dulu payetnya kalau sudah mepet ya, dorong ke belakang. 3 4 5 6, baru increase. Nah, ini selesai. Kita lihat lagi 6 SC tunggal, kemudian increase. Ulangi hingga nanti selesai untuk satu putarannya. Ini udah selesai untuk round 8-nya. Kita lanjutkan ke round 9. Di round 9 kita buat dulu SC pertama, tandai. Ada 7I atau 7 SC. 3 4 5 6 7. Setelah kita isi 7 SC lalu kemudian increase. Nah, seperti ini ya. Jadi kita isi 7 stitch dengan SC tunggal 4 5 6 7, lalu kemudian kita increase. Nah, ini untuk rumus round 9. Silakan diulangi hingga satu putaran. Jika round 9 sudah selesai, kita stop dulu. Kemudian kita ukur diameter dari alas yang sudah kita buat, apakah sudah cukup atau tidak. Karena saya menggunakan behel nomor 8, behel diameter 8, maka untuk roundnya saya cukupkan hingga round 9. Ini udah 8 cm diameternya. Tinggal nanti round 10 dan 11 untuk sekedar tambahan menaikkan alasnya ke arah body nanti ya, untuk tambahannya. Jumlah stitchnya tidak ada penambahan untuk round 10 dan 11. Nah, seperti ini sudah selesai berarti ya. Kita tinggal membuat 2 round untuk ke bodinya. Silakan simak pola tulis yang sudah saya tuliskan berikut ini. Nah, ini round 9 yang sudah kita buat ya. Kita akan berkeliling membuat round 10, yaitu mengisi semua stitch dengan 1 SC saja. Tetap SC pertama kita beri dulu peniti penanda untuk menandai awal round supaya tidak keliru di tempat slip stitch nanti. Isi semua stitch dengan 1 SC tunggal. Jadi jumlah stitchnya sama dengan round 9 tadi ya, 72 SC. Seperti itu. Lanjutkan. Masih tetap tanpa slip stitch. Round 10 selesai. Kita masuk ke round 11. Sama, di round 11 masih tetap tanpa slip stitch. Dan hanya diisi dengan 1 SC tunggal berkeliling. Teruskan ya. Ini udah sampai ke bagian akhir. Selesai round 11. Kita akan masuk ke video berikutnya ya. Oke, pada video berikut ini kita masuk materi 3, yaitu membuat bagian bawah bodi domkonya dengan payet. Untuk penyelesaian part A-nya ya, round akhirnya, khusus round akhir pada part A, itu kita buat slip stitch. Kita buat slip stitch seperti ini. Lalu ini bagian bagus ya, bagian buruknya di belakang.
Biasanya kan kita merajut posisinya begini ya, bagian bagus itu menghadap kita. Jadi khusus untuk pembuatan body yang menggunakan payet atau mote, kita balik alasnya ini sehingga bagian yang buruk itu menghadap kita. Nah, ini tempat kita slip stitch tadi itu menjadi SC pertama. Jadi kita tanpa chain 1 membuatnya. Pembuatan SC yang pertama ini yang agak sedikit sulit. Karena benang yang ini harus kita tahan, baru kita masukkan ke jarumnya ke tempat yang slip stitch tadi. Saya ulang lagi ya. Setelah slip stitch kita balik, kemudian dengan jari tengah kanan kita tahan benang ini ke arah hakpen sehingga tempat slip stitch tadi terbuka. Baru kita tusuk hakpennya di sana, di tempat slip stitch tadi. Kita ambil benangnya seperti ini, dan ini akan menjadi SC yang pertama. Ketika loop ada 2 di hakpennya, kita mulai menggeser motenya atau menggeser payetnya. Kita ambil payetnya sedikit-sedikit ya, kayak gini. Posisi payetnya ada di antara tangan kiri dan kanan. Jadi seperti ini, supaya kita enak menggesernya satu-satu, gitu ya. Nah, ada 2 loop di dalam hakpen, kemudian payetnya kita geser satu, seperti ini. Baru kemudian kita ambil benang yang di sini untuk menyelesaikan SC-nya. 1 payet sudah terisi. Kalau kita merajutnya dari depan itu susah untuk memposisikan payetnya dengan rapi ke bagian depan yang kayak gini, ya, bagian depan rajutan. Kemudian stitch berikutnya kosong tanpa payet, SC biasa saja. SC di stitch berikutnya menggunakan payet. 2 loop. Masukkan dulu payetnya ke bagian depan, baru selesaikan SC-nya. Kemudian buat SC kosong lagi tanpa payet. Lalu lanjutkan dengan SC menggunakan payet. Jadi berselang-seling. Kosong. Pakai payet. Saya menggunakan berselang-seling dengan SC tanpa payet ini supaya payetnya nggak terlalu mepet. Cuma kalau bunda lebih suka dengan payet yang rame, yang mepet, silakan boleh juga dibuat tanpa selang-seling dengan SC yang kosong ya bunda ya. Oke. Nah, jadinya nanti seperti ini di bagian depan. Akan ada payet yang naik begini. Ini tinggal kita cubit sedikit, nah kita balikkan seperti itu ya. Silakan dilanjutkan dulu hingga selesai ke 1 putaran, kembali ke sini. Nah, ini saya sudah sampai di bagian akhir round 1 untuk bodi bawah ya. Ini sudah S1 SC kosong. Kemudian kita akan masuk ke round yang berikutnya, di round 2 nya. Ada baiknya tadi SC yang pertama itu ditandai dengan peniti penanda, karena saya lebih suka menggunakan tanpa slip stitch ya. Meskipun dengan slip stitch pun nanti slip stitchnya akan tertutup ini sebenarnya. Kalau dengan slip stitch seperti ini teman-teman ya, dengan seperti ini, kemudian tinggal chain 1, lalu buat seperti tadi, dorong seperti ini, diselingi dengan SC tanpa payet, kemudian SC dengan payet. Nah, sama seperti yang tadi ya. SC tanpa payet, lalu SC dengan payet. Nah, lanjutkan terus seperti itu. Tidak ada hati-hati sayang. Tidak ada penambahan hitungan. Ya, ya. Jadi di situ. Di situ. Ya, payet yang dirajut seperti ini berselang-seling dengan 1 SC, 1 payet seperti itu. Silahkan bunda-bunda buat hingga round 12 sampai 15 boleh ya. Nanti baru ke round yang atasnya lagi itu payetnya akan kita lebih jarangkan lagi ya. Jadi boleh dengan slip stitch, boleh tanpa slip stitch. Nah, ini kalau dengan slip stitch tadi ya. Kalau tanpa slip stitch seperti ini. Ya. Jika tanpa slip stitch, kita harus pakai peniti penanda. Ini kita terakhirnya tadi adalah SC kosong tanpa payet. Jadi langsung saja naik ke atas ke sini ya.
langsung buat SC seperti ini. Dorong payetnya, ambil. Jadi tanpa slip stitch dan chain 1. Bagian belakangnya di back loopnya ya, ke arah kita, loop yang ke arah kita itu beri peniti penanda. Selalu berikan peniti penanda pada SC pertama tiap round. Kemudian lanjutkan dengan SC tanpa payet, SC dengan payet. Seperti itu. Ini tidak perlu kita risaukan bagian depan itu akan tersusun seperti apa, biarkan saja. Kita belajar dulu meroncenya. Jadi pola apapun yang akan tampil nanti di bagian depan, insya Allah bagus ya. Karena payetnya nanti akan tersusun sendiri. Kalau memang mau ditata, mau selang-seling, selang-selingnya itu maksudnya begini. Round pertama tadi kita mulai dengan 1 SC isi payet ya. Kemudian round 2-nya mau kita mulai dengan 1 SC kosong. Boleh. Ya, boleh. Nanti polanya akan berubah lagi nanti ya. Oke, silahkan diteruskan hingga round 12 atau round 15. Nah, jadinya seperti ini. Nanti akan berlurusan dia ya. Nah, seperti ini. Oke, sampai ketemu nanti di round 12 atau round 15-nya ya. Jadinya akan begini ya. Kalau dari awal kita memulainya dengan SC yang sama. Misalkan begini. Awalnya dari R1 sampai ke R10 ini saya memulai roundnya dengan SC berpayet. Maka jadinya berlurusan karena SC awalnya sama dengan menggunakan payet. Jika berlurusan seperti ini menurut teman-teman kurang cantik, silakan diacak. Misal SC pada round pertama yang awalnya itu SC berpayet, SC yang keduanya nanti yang biasa kosong, SC yang ketiganya berpayet, SC yang keempatnya tanpa payet. Boleh. Nanti jadinya akan berselang-seling dia. Cantik juga ya. Jadi jangan khawatir. Kalau yang saya kali ini saya coba yang berlurusan seperti ini. Ya. Oke, ini sampai round 10 karena saya menggunakan behel diameter 8. Maka tinggi yang sampai round 10 ini menurut saya sudah cukup ya. Teman-teman juga kalau menurut teman-teman sudah cukup tingginya untuk bodi bawahnya dengan tipe payet begini sudah cukup, berhenti ya. Kita langsung masuk ke yang bagian atasnya. Karena di bagian atasnya itu kita mulai menjarangkan payetnya ya. Kalau menjarangkan payetnya hitungannya kita ubah. Misalkan pada yang ini saya mulai round 11-nya. Bismillahirrahmanirrahim. SC pertamanya saya masih pakai SC berpayet ya. Seperti itu. Kemudian saya beri jarak 3 SC tanpa payet. Lalu kemudian SC berpayet lagi. Diberi jarak 3 SC tanpa payet. Kemudian dengan SC berpayet. Jadi jaraknya kalau yang dari round yang bawah tadi kan jaraknya cuma 1 ya, yang SC tanpa payet. Nah yang ini saya ubah menjadi jaraknya 3. Supaya ke atasnya nanti dengan sendirinya akan menjadi jarang payetnya. Itu menambah efek lain ya. Untuk jaraknya harus berapa SC tanpa payet itu bebas. Jadi boleh 2, boleh 3, atau boleh 4. Nah silakan dilanjutkan hingga nanti selesai 1 putaran. Nah dia mulai akan jarang seperti ini. Nah ini round yang 11 tadi hampir selesai ya. Tinggal saya buat 3 SC tanpa payet. Pada round 11 awal tadi saya memulai roundnya dengan SC berpayet. Jadi untuk variasi di round 12 saya akan mulai dengan SC tanpa payet ya. SC tanpa payet.
2 SC tanpa payet. Lalu SC yang ketiganya saya buat dengan berpayet, sehingga nanti payet yang di round 12 akan berada di tengah dari jarak pada payet round 11. Ini round 11 tadi kan 2 ini ya. Ini jaraknya. Jadi nanti payet yang di round 12-nya ada di tengah seperti ini. Nah, begitu ya. Kembali diberi jarak 3 SC tanpa payet. Lalu kemudian SC berpayet. Apa nak? 3 SC lagi tanpa payet. Selanjutnya SC berpayet. Nah, seperti ini jadinya. Silakan dilanjutkan berselang-seling ya, hingga beberapa round ke atas. Nah, ini hasilnya ketika kita sudah menggunakan jarak 3 SC polos ya. Seperti ini. Ini ketinggian dompet koinnya sudah hampir mendekati ukuran proporsional. Behel 8 cm, tingginya boleh 8 cm atau 10 cm ya. Sesuai dengan kreativitas dan selera masing-masing. Nah, setelah 5 round saya gunakan jarak 3 SC, saya akan membuat variasi berbeda dengan membuat SC polos seluruhnya tanpa SC berpayet. Lalu kemudian baru dengan SC yang memakai payet lagi. Ini gunanya supaya ini kan walaupun jarak 3 masih lumayan dekat ya antara atas dan bawah. Nah, saya mau jauhkan sedikit. Jadi saya buat dulu SC polos 1 keliling. Nah, setelah selesai 1 round dengan SC polos ya, berkeliling. Untuk memulai di mana letak dari SC berpayet, perhatikan tempat di belakangnya ini ya. Jika di sini sudah penuh, maka SC berpayet selanjutnya akan saya letakkan di tengah sini. Ya. Jadi, untuk menuju ke arah sana, SC awalnya masih SC polos. Kemudian saya akan buat 1 lagi. Jadi awal roundnya saya buat 2 SC polos. Kemudian 1 SC payet akan saya mulai. Seperti ini ya, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan dengan membuat jarak 3 SC polos. Masih tetap dengan jarak 3 SC polos, hanya saja pengerjaannya diselingi dengan 1 round SC polos, kemudian 1 round yang ada payetnya gitu ya. Kembali beri payet. Jadi untuk gimana motifnya ke atas, berapa selang-selingnya itu tergantung dengan kreativitas kita masing-masing. Ya, kalau saya mainkan saja round dan isi batas dari antar payetnya. Nah, jadinya akan seperti ini. Dia lebih jarang lagi ke atasnya. Ya, makin jauh makin jauh. Oke, ini boleh dibuat cara seperti ini, boleh dibuat hingga 3 round ya. Jadi ada 6 baris. Setelah yang ini baris 1 polos, kemudian ada payetnya lagi. Baris 1 lagi polos saja, kemudian ada payetnya lagi. Setelah itu selesai. Ya, silakan dicoba dulu. Nah, ini coba kita buat hal yang lain ya. Misalkan kita kehabisan payet gitu ya. Gimana caranya menyambung benang yang berpayet itu. Jadi kalau kita kehabisan payet, putus benangnya, lalu kita ronce lagi payetnya seperlunya, sebatas mana kita perlunya.
Misalkan saja ini sudah kita ronce, payetnya sudah selesai, kita sambung lagi ke rajutannya. Usahakan memutus benang pada rajutannya itu posisinya berada pada SC yang tidak berpayet ya. Kemudian tinggal kita buat SC yang tidak berpayet tadi, kita posisikan seperti ini benangnya ya. Jadi SC yang tidak berpayet tadi kita buat setengah jadi gitu ya. Jadi 2 loopnya masih ada di sana. Lalu kita slip knot benang yang ada payetnya. Baru kemudian kita ambil slip knotnya itu untuk menyelesaikan SC yang tadi tidak terselesaikan ya. Nah, seperti ini posisinya. Persis seperti cara kita mengganti warna benang. Baru kemudian kita lanjutkan lagi membuat SC berpayetnya atau yang kita perlukan di sebelahnya ya. Misalkan di sebelahnya mau SC yang pakai payet, tinggal kita buat seperti biasa. Nah, seperti itu. Lalu kemudian di sini SC yang tanpa payet, beberapa SC, misalkan 1 atau 3 sesuai dengan baris di mana tempat kita berhenti ya. Sambil selipkan benang yang tadi putus. Gitu. Nah, baru kita pasang lagi payetnya sama seperti sebelumnya. Gitu ya. Jadinya dia kembali lagi seperti semula gitu ya. Oke, itu tadi hanya contoh. Saya sudah selesai ini membuat bagian yang dijarangkan. Menurut saya ini sudah cukup. Saya akan ke bagian atas lagi ya. Ini tadi round pertamanya di sini, sini ya. Jadi untuk yang seterusnya ini tidak pakai payet melainkan SC polos. Bagaimana caranya melihat ini sudah bagus untuk dibuat SC polos ataukah belum? Sebentar, saya rajut dulu agak jauh ya, supaya nanti bisa kita lihat di bagian depannya. Ini nanti tetap mengerapikannya pakai korek api ya. Oke. Kita misalkan saja seperti ini. Bagian depannya ini tingginya sudah 7,5 cm. Karena saya pakai behel nomor 8, minimal sekali tingginya itu 8 cm. Gimana supaya kita melihat bentuknya sudah proporsional atau belum? Caranya dengan dilipat bagian pinggirnya seperti ini. Karena memang posisi waktu di dompet koin nanti dia akan terlipat seperti ini. Nah, kalau dengan mungilnya yang seperti ini menurut Bunda ini sudah cantik bentuknya, maka stoplah di situ. Silakan buat beberapa round, 3 atau 5 round polos tanpa payet di bagian atas. Nanti gunanya untuk menjahit pada behel ya. Kalau ada payetnya nanti susah menjahit pada behel, itu nggak bisa masuk. Ini ya. Nah, ini saya menurut saya kurang tinggi, saya maunya agak tinggi sedikit. Maka dari itu saya akan membuat beberapa round, minimal 5 round untuk SC polos saja tanpa payet. Nah, diteruskan saja beberapa round sampai nanti bentuk yang tinggi yang diinginkan itu sudah didapat. Polos aja ya. Nah, jika sudah seperti ini dan dirasa sudah cukup, misal ya kita lipat. Nah, ini sudah cukup tingginya. Maka benang ini bisa kita putus. Karena kita nanti menjahitnya tidak memakai benang rajut ya, melainkan memakai benang jahit. Nah, kalau teman-teman tidak punya behel dengan tinggi yang seperti ini, sudah bisa untuk dipasangkan resleting. Dan jadinya akan jadi seperti ini nanti. Tetap cantik meskipun tanpa behel ya. Jadi ada 2 alternatif domkonya, boleh pakai behel, boleh pakai resleting. Oke, itu saja untuk videonya. Di video berikutnya kita akan belajar memasang furing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke part C untuk memasang furing dan behel secara manual. Kita perlu kain perca apa saja ya, kemudian jarum jahit dan benang jahit biasa, lalu gunting, behel yang sesuai ukuran, pena, dan jarum pentul. Kita juga perlu meteran ya,
Meteran ini kita gunakan untuk mengukur diameter dari alas dompet koinnya. Ini 8 cm yang saya. Kemudian tinggal kita potong kain percanya berbentuk lingkaran nanti dengan diameter 8 cm, lebihkan setengah senti untuk kampuh. Jadinya seperti ini. Kita ambil ukuran untuk tinggi bodi dompetnya, ini juga 8 cm. Ambil kain percanya, lalu kemudian ukur lebarnya ya. Saya ambil 9 karena dilebihkan untuk kampuh setengah senti untuk bagian atas dan bawah. Untuk panjangnya sesuaikan dengan keliling dari bodi dompetnya tadi atau keliling dari lingkaran alasnya. Kalau bisa dilebihkan saja, nanti sewaktu menjahit manual terkadang itu ukurannya menjadi kekurangan panjang ya. Kita gunting, kita siap menjahit bagian bawahnya. Hadapkan sisi bagus dengan yang bagus, lalu sisakan sekitar 1 cm untuk nanti kita menyatukan bagian pinggir-pinggir bodinya nanti untuk furingnya ya. Nah, ini jahit jelujur sisi dari sisi kedua bangun datar ini harus dempet ya, harus dempet dan berlurusan. Setelah selesai semuanya baru kita satukan bagian badannya. Nah, seperti ini hanya dijahit dengan jahit jelujur. Kalau sudah selesai lingkaran bawah dan tepian bodinya sudah selesai semua dijahit manual, baru kita jahit ke bagian dompet koinnya. Kita balik dulu dompet koinnya, lalu baru kita pasangkan furingnya. Sisi bagus di depan ya. Lalu kemudian dilipat bagian atasnya dan diberi jarum pentul. Setelah itu siap kita jahit bagian tepinya. Bagian bawahnya juga diberi jarum pentul ya, biar nggak geser. Nah, nih kita jahit sama seperti kita menjahit furing tadi ya, hanya dengan jahit jelujur. Usahakan di tepi sekali dari bagian atas dompetnya itu. Jadi usahakan sekali di pinggir banget ya. Jelujur aja, walaupun tembus tidak masalah. Nanti bagian tepi yang kita jelujur ini akan masuk ke dalam behel, jadi nggak kelihatan. Meskipun pakai benang yang berbeda ya, dijahit aja seluruhnya pinggir sekali kalau bisa ya. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, tinggal kita ikat, kita matikan benangnya, lalu gunting. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, tinggal kita balik dompet koinnya ya. Dibalik, gunakan benang untuk menjahit behelnya ini nanti double ya benangnya supaya lebih kuat, atau pakai senar untuk pancing itu, tapi yang paling kecil ukuran benang ukuran senarnya itu lebih bagus malah. Nah, ini kita lipat dua dulu bodi domkonya tadi, lalu kita bagian tengah yang kita lipat itu dijahit sementara ke bagian engsel dari behelnya. Itu gunanya untuk membuat posisi behel nanti tidak bergeser. Walaupun bodi dompet koinnya besar, nanti lebih bagus dan lebih mantap bentuknya kalau bagian sudut-sudutnya ini sudah kita satukan dulu dengan jahitan. Kiri kanan, ada juga yang menyatukan jahit rajutannya dengan engsel behelnya itu dengan peniti, tapi saya rasa itu kurang kuat dan kurang mantap posisinya. Nanti susah kita masukkan tepian dompet koinnya ke behel kalau pakai peniti ya. Lebih baik dijahit sementara, nggak usah kuat-kuat banget, sementara aja dijahit 1 kali gitu. Udah itu udah diikat, matikan benangnya. Jika sudah selesai seperti ini, tinggal kita bawa bagian atas dari bodinya ini masuk semua ke dalam bagian tengah behel, baru kemudian kita selipkan sedikit demi sedikit dengan bantuan hakpen, didorong.
Kalau dengan bantuan hakpen seperti ini, jadi nanti lebih mudah memasukkan bagian tepian bodinya itu ke dalam behel. Nah, ini bagian yang berlebih, itu bisa kita geser-geser ya. Kita geser-geser ke arah tengah, tengah lengkungan behel. Nah, jadi digeser-geser, itu gunanya hakpennya itu banyak sekali ya. Selain untuk merajut, ini bisa untuk merapikan bagian furing ke dalam frame nikel, frame behelnya ini. Nah, ini langsung dirapikan. Kalau sudah rapi, rasanya nggak ada yang menggelembung atau tersisa, tinggal nanti kita jahit ya. Kita rapikan dulu. Lihat juga dari bagian luar ya. Kalau dia mengkerut bodinya itu harus kita geser-geser lagi biar bodinya tidak mengkerut yang bagian atas, jadi lebih mantap. Nah, seperti itu. Nah, ini dilihat dari bagian luar, kadang ada yang kelewat, tidak terambil, hanya puring yang terambil ya. Jadi pantau juga dari luar. Setelah itu kita jahit. Nah, simpul pertama itu letakkan di bagian tepi mendekati bagian engsel behelnya. Kemudian mepet banget ke bagian dalam kita jahitnya ya. Tidak melalui lubang dulu ini. Nah, tuh. Baru kita jahit betul-betul diperhatikan. Jarum itu harus mepet ke behel bagian dalam, ke tepian behelnya. Kemudian keluarnya juga harus pas di lubang yang sudah tersedia di behelnya. Kalau behelnya tidak ada lubangnya, berarti itu harus menggunakan lem ya. Bisa memakai lem uhu atau lem khusus yang seperti lem untuk melekatkan manik-manik ke baju itu atau ke aksesoris. F3600 atau apa gitu ya namanya. Nah, ini harus mepet ya, harus mepet seperti itu tuh, biar jahitannya tersembunyi dan hasilnya rapi. Ada yang menggunakan jarum khusus, jarum bengkok ya. Kalau saya enggak sih. Yang penting hati-hati aja waktu ngejahitnya. Yang penting dia harus mepet ke bagian tepi. Itu serong jadinya. Kita ngejahitnya serong, nggak lurus, jadi serong. Nah, silakan diperhatikan dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, lihat tuh. Gitu ya. Lanjutkan nanti sampai semua tepi behelnya ini selesai. Saya mengerjakannya presisi ya, jadi behel yang sebelah kanan dulu, nanti baru ke behel yang sebelah kiri. Nah, ini behel yang sebelah kanannya udah hampir selesai, tinggal saya mau sisipkan dulu, ada bekas jahitan di situ yang belum masuk, ditekan lagi pakai hakpen, baru kemudian dijahit kembali. Nah, untuk bagian sudut engselnya nanti jahitannya disembunyikan aja ya. Pengikat bodi ke engselnya tadi itu digunting. Kemudian kita lanjut menyelipkan tepian dompet ke engsel yang sebelah kiri. Berangsur selipkan sedikit demi sedikit ya. Digeser-geser biar pas bentuknya dan ukuran ininya dompetnya. Nah, harus kita geser-geser seperti itu. Nah, kalau sudah digeser-geser, kembali kita
bantu pakai hakpen untuk memantapkan sisi yang dimasukkan ke dalam behel ya. Jangan lupa dicek juga bagian luarnya mengkerut atau enggak, kita geser lagi. Memang untuk memasukkan ke behel ini perlu hati-hati sekali dan harus cermat dan rapi ya, supaya hasilnya juga bagus. Kalau sudah seperti ini selesai, tinggal kita jahit kembali. Serong menjahitnya berselang-seling di lubangnya itu ya. Lakukan serapi mungkin dan jangan sampai kelihatan bekas jahitannya. Jika sudah selesai jahitannya, rapikan lagi. Kemudian kita siap untuk menyimpulkan jahitan yang terakhir ya. Di bagian sudut itu diikat aja, disimpulkan. Kemudian sisa benangnya diselipkan. Diselip-selipkan saja seperti ini. Ke bagian depan atau ke bagian samping atau ke bagian dalam, yang jelas jangan sampai kelihatan dari depan dan jangan tembus lagi ke bagian furing yang di dalam. Kalau sudah selesai, rapikan, ditekan-tekan, kalau perlu diisi di bagian dalam behelnya, kemudian difoto biar bagus ya. Nah seperti ini. Kalau sudah ditutup gendut ya, karena kemarin saya buat dompet koinnya lebih besar size-nya dan lebih tinggi. Itu saja untuk video furing dan pemasangan behel. Kita masuk ke video berikutnya untuk membuat talinya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita akan belajar membuat tali untuk dompet koin ini. Bisa juga untuk dompet sederhana yang seperti ini. Ini talinya. Ini bukan e-cord ya. Jadi agak berbeda. Caranya saya dapatkan dari seruknitting.com. Silahkan dilihat channel aslinya berbahasa Inggris. Talinya boleh dirajut langsung pada sini ya, pada kuping behelnya boleh, tapi hanya sebelah kalau untuk rajut langsung di sini. Kalau mau pakai cantelan, pakai yang kecil seperti yang ini nih. Jadi pakai kakak tua kecil yang biasanya untuk gantungan HP, aksesoris gantungan HP. Kemudian pakai ring bulat. Mau pakai yang ukurannya lebih besar boleh, nanti talinya juga ukurannya akan jadi lebih besar. Tinggal bagaimana mempelajari caranya saja. Oke, kita mulai dulu. Saya ambil yang sepasang seperti ini. Kait udangnya sudah ada satu dan ring bulat di atasnya. Jangan lupa untuk ring bulat itu sudah dirapatkan dulu kayak gini ya. Oke. Saya akan menggunakan benang yang senada dengan warna dompet koin yang sudah saya buat, warna rosemary. Pertama kita buat slip knot dulu, masukkan slip knotnya ke dalam ring bulat seperti ini. Lalu kita chain satu dulu, kemudian kita buat SC 1 2 3. Nah, tali ini biasanya lebih cantik kalau dia ukuran kecil ya, hanya sebatas 3 atau 4 SC. Kemudian kita naik chain 2. Setelah chain 2 kita akan bekerja di atas SC yang pertama ya, di atas kepala SC yang pertama. Putar dulu rajutannya,
biasanya kita akan menusukkan dari belakang, tapi ini kita menusuknya dari depan gitu, dari depan posisi yang semula gitu ya. Ambil benangnya lalu kita buat seperti SC, chain 2 lagi, putar rajutannya. Nah, di baris yang kedua ini kita akan mulai merajut dengan melihat ada 2 helaian benang di bagian samping yang akan kita ambil. Nah, ini kalau kita dari depan, kita putar rajutannya seperti itu, sedikit saja memutarnya. Kemudian kita lihat ada 2 benang di samping yang seperti kepala SC, tapi dia bukan kepala SC ya. 2 helai benang di samping, lalu kita ambil benangnya, kita buat SC. Saya ulangi lagi ya, chain 2, putar sedikit rajutannya, sedikit saja. Nah, seperti itu, menyamping. Lalu ada 2 helaian benang di samping. Nah, itu yang kita ambil. 2 helaian benang ini kita ambil di samping. Menarik talinya, tarikan stitchnya jangan terlalu kencang supaya 2 helaian benang tersebut mudah diambil ya. Kadang kalau terlalu kencang dia kecil sekali, nggak bisa diambil. Nah itu, nah kalau kita nggak terlalu kencang itu gampang lihatnya. Oke, 1 2, kita ke sebelahnya lagi, ambil 2 helaian benang di samping itu. Nah seperti itu, baru kita SC. Nah, cara ini sama hingga ke ujung nanti ya. Setelah chain 2, putar sedikit rajutannya, lalu ambil 2 helaian benang di samping, kemudian SC. Silakan diteruskan sampai nanti talinya memiliki panjang yang sesuai dengan keinginan ya, sesuai dengan selera dan kebutuhan. Nah, jika tali yang dibuat sudah cukup panjang, boleh dimatikan rajutannya lalu kemudian dijahitkan di sebelah sini ya. Atau jika ingin memakai kait udang di sebelahnya lagi, caranya seperti ini. Jika ini sudah berhenti ya, ini ring bulatnya, kita masukkan posisinya seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi tadi kayak gini, loop kemudian ring. Terus kita buat loop satu lagi sambil melewati ringnya, sambil melewati ring bulat, lalu kita SC seperti itu. Kemudian kita SC lagi satu kali lagi, lalu kita balik rajutannya, kita ambil 2 benang yang seperti awal kita membuat tadi ya. Ini 2, kelihatan nggak nih? Ini nih, 2 benang yang ada di samping. Nah seperti itu. Nah kita lewati seperti ini, kemudian arahkan ke ring bulat, masukkan seperti itu ya. Posisinya kayak gini, loopnya di atas ada 3 nanti helaian benangnya, kemudian ring bulatnya. Baru kita ambil benang yarn over, kita masukkan seluruhnya ke dalam ketiga loop tadi, jadi seperti slip stitch. Kalau sudah begini, tinggal kita slip stitch satu kali lagi, rantai 1, selesai ya. Tinggal kita putus benangnya. Nah, biar sama ujung-ujungnya kita. Nah, sudah putus seperti ini ya, tinggal ditarik kencang. Lalu kita selipkan di area pinggir jarum. Kalau benang yang tersisa itu pendek, masukkan dulu jarum sulamnya ke rajutan, baru kemudian masukkan benangnya. Nah gitu.
gitu ya. Oke, ini tinggal kita rapikan dengan korek api. Nah, jika sudah rapi seperti ini, baru bisa kita letakkan di dompet koinnya. Di kiri kanan dompet koinnya kemarin ya. Dan di sini. Nah, kayak gitu. Nah, jadi dompet koin mungilnya ada talinya yang panjang. Bisa juga diletakkan sama-sama di samping ya. Itu enaknya kalau pakai kait udang. Oke, sekian dulu tutorial dompet koin ini Bling Domco dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapat ilmu-ilmu rajut yang lainnya. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.